Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami menampilkan profil seorang tokoh yang kami nilai memiliki kemampuan dan reputasi baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Tokoh tersebut adalah Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus Bapak Teknologi Indonesia. Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau menempuh pendidikan di Jerman dan menjadi ahli teknologi dirgantara yang diakui dunia. Habibie kembali ke Indonesia untuk mengabdi dan mengembangkan industri strategis termasuk pesawat N250. Sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau memimpin bangsa di masa transisi yang penuh tantangan dan mengambil keputusan penting seperti membuka kebebasan pers di ruang demokrasi dan menyiapkan pemilu yang lebih jujur. Kepribadian dan kepemimpinan beliau mencerminkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan rakyat dengan membuka ruang demokrasi, akuntabel, bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, kompeten, ahli teknologi kelas dunia, harmonis, rendah hati dan dekat dengan masyarakat, loyal, mengabdikan ilmu dan hidupnya untuk Indonesia, adaptif, mampu menghadapi masa transisi politik yang sulit, kolaboratif, bekerja sama dengan banyak pihak untuk memajukan bangsa. Menurut saya, Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang kompeten dan loyal. Beliau meninggalkan kenyamanan serta jenjang karir yang jelas demi mengabdi kepada bangsa dengan pengetahuannya. Contohnya, ketika Habibie bekerja di Jerman, beliau sudah memiliki kedudukan tinggi sebagai wakil presiden perusahaan penerbangan Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB. Namun, beliau tetap memilih kembali ke Indonesia karena panggilan cintanya kepada tanah air. Di Indonesia, Habibie berkontribusi besar dalam mengembangkan industri dirgantara, salah satunya dengan lahirnya pesawat N250 Gatot Kaca sebagai karya anak bangsa. Ini merupakan bukti cinta tanah air yang sangat luar biasa, karena Habibie tidak hanya mengorbankan kenyamanan pribadi, tetapi juga mencurahkan seluruh ilmu dan pengalamannya untuk kemajuan Indonesia. Saya mengagumi sikap beliau yang akuntabel dan berorientasi pelayanan publik. Walaupun masa pemerintahannya singkat, beliau berani mengambil keputusan penting demi rakyat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wewenang Bank Indonesia. B.J. Habibie memutuskan bahwa Bank Indonesia harus dipisahkan secara mandiri dan tidak dicampur tangan pemerintah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, pemilu bebas dan demokratis serta reformasi politik. B.J. Habibie juga membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasilnya terdapat 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu 1999. Yang ketiga, kebebasan pers dan keterbukaan informasi yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nilai yang menonjol dari Pak B.J. Habibie bagi saya adalah adaptif. Pak B.J. Habibie sendiri mampu menyesuaikan diri dengan cepat di tengah situasi politik yang sangat sulit di Indonesia pada kala itu. Sikap adaptif Pak B.J. Habibie tercermin dari kemampuannya untuk merespon krisis ekonomi pada tahun 1998 yang pada saat itu rupiah Indonesia anjlok sampai dengan 16.800 per dolar, lalu inflasi tembus sampai dengan 77%. Saya terinspirasi dari sikap kolaboratif beliau. B.J. Habibie selalu membangun kerjasama baik dengan ilmuwan, pemerintah maupun masyarakat untuk kemajuan bangsa. Contohnya dari sikap kolaboratif. 1. Kerjasama internasional. Pemulihan ekonomi melalui IMF dan Bank Dunia. Habibie menjalin kerjasama erat dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Dari profil singkat dan ulasan kami, dapat disimpulkan bahwa B.J. Habibie adalah tokoh bangsa yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan nyata. Semoga teladan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bekerja, belajar, dan mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.